Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan 3 Yohanes pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Penatua kepada Gaius, yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang ke-15, damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikan salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di 3 Yohanes 1 ayat yang pertama, dari Penatua kepada Gaius, yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, ya. Jadi kita hidup di dalam kebenaran, ya, yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari Penatua kepada Gaius, ya. Jadi kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran cuma datang dari Tuhan Yesus, ya. Kita dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam segala hal dikasihi, diberkati, ya. Kita dapat tempat tinggal, itu berkat, ya. Dapat pekerjaan juga, itu berkat, ya. Itu berkat dari Tuhan, ya. Tuhan memberkati siapa aja bisa, ya. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, Tuhan hidup di dalam kita, itu luar biasa. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan, supaya Tuhan Yesus juga hidup di dalam kita. Setelah Tuhan Yesus hidup dalam kita, minta apa saja Tuhan pasti kasih, ya. Tapi saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayat yang ke-15, damai sejahtera menyertai engkau, ya. Jadi damai sejahtera milik Tuhan Yesus, ya, menyertai kita, ya. Damai sejahtera itu bukan masalah keuangan atau masalah harta, bukan. Damai sejahtera itu adalah firman Tuhan, ya. Kita menerima firman Tuhan, kita damai sejahtera, ya. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Damai sejahtera, tubuh jiwa roh kita sehat, ya. Pikiran terang, itu damai sejahtera, ya. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini kepada saudara lewat channel YouTube ini, Jimmy Hamba Tuhan, ya. Ya, Bapak saudara-saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal, ya. Jadi firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 8 Juni 2004, kasih ingat kita semua, ya. Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hari ini juga saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena hari ini, ya, saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian 10, ya. Jadi saya bacanya dari Sabtu tanggal 25 Mei 2004, selesai pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juni 2004. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian 10 hari, 15 hari. Bukan 15 tahun, bukan 15 bulan, tetapi 15 hari. Itu doa itu, Bapak Saudara, ya. Mana mungkin ada orang baca Alkitab 15 hari selesai kalau dia tidak libatkan doanya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, bacalah Alkitab supaya pikiran terbuka. Jangan kejar materi, harta kekayaan, buntu nanti pikiran Bapak Ibu saudara, karena semakin kejar harta itu. Kejarlah firman Tuhan, ya. Dulu saya belum lahir baru, bacanya ya Amsal Mazmur, itu kesukaannya. Setelah saya lahir baru, saya dididik Tuhan baca semuanya dari Kejadian sampai Wahyu.
Ya, saya baca bisa 5 atau 6 jam dalam sehari. Bapak Ibu bisa baca juga. Ya, kalau iman Bapak Ibu cukup 30 menit ya baca. Tidak jadi masalah. Intinya setiap hari baca, jangan tunggu hari Minggu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Jadi besok Minggu tanggal 9 Juni 2024 kita diundang Tuhan Yesus gereja lagi. Ya, di mana Bapak Ibu gereja di sana. Ya, Bapak Ibu gereja tentu nama Bapak Ibu terdaftar di surga. Ya, kalau Bapak Ibu tidak gereja, ya semakin jauh ya nama tidak terdaftar. Ya, tidak mungkin terdaftar di surga. Ya, kita anak-anak Tuhan nama kita terdaftar. Ya, ini luar biasa. Jadi kita hidup dalam Tuhan kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya. Ya, bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana. Ya, yang memberkati siapa aja bisa. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Ya, yang menjaga dan melindungi kita. Ya, dimanapun kita berada. Jadi kalau kita baca lagi di 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi kita hidup dalam kebenaran. Kita anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, bukan kebohongan, bukan pendusta, bukan penipu. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, jalan orang benar pasti dipercaya. Ya. Kalau saya dipercaya oleh Allah, pasti saya dipercaya oleh manusia, karena saya anak Allah. Ya. Kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan, tentu manusia tidak percaya kita, karena dusta. Ya, nipu dusta. Ya. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Yang ada hanya kutuk-kutuk itu. Ya. Tuhan ubah kutuk jadi berkat, berkat jadi kutuk. Pilih yang mana? Ya kita pilih berkat. Jangan sampai kita terkutuk. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca lagi di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11, saudara meniru yang jahat, meniru yang baik. Kebaikan datang dari Tuhan. Kejahatan datangnya dari setan. Jadi kita harus meniru yang baik. Jadi anak Tuhan yang benar. Ya. Beritakan firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan beritakan firman Tuhan di Messenger, di WhatsApp, di YouTube Gmail Tuhan. Itu doanya supaya lancar-lancar saja. Ya, Bapak Ibu saudara. Melainkan yang baik barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ya, ini. Jadi barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ini luar biasa. Ini 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Jadi kalau barang siapa yang tidak berbuat baik, dia berasal dari setan. Begitu intinya. Jadi kalau kita berbuat baik, tentu kita berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak melihat Allah. Ia tidak melihat Tuhan Yesus. Ya, jadi ini sudah jelas di 3 Yohanes 1 ayat yang 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ini luar biasa. Mengingatkan kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi hidup harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus. Ya. 3 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ya. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salam kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jadi damai sejahtera itu kita harus petik. Ya. Memiliki damai sejahtera, ya sehat. Pikiran jernih, hidup enak, ya free, bebas dari hambatan, ya dapat cobaan hambatan langsung dihalau oleh Tuhan, ya sakit disembuhkan, ya, Tuhan menyembuhkan, ya itu pengalaman saya secara pribadi, ya ada satu jalan tertutup, 1000 jalan dibuka oleh Tuhan, itu pengalaman itu.
alamilah bersama Tuhan Yesus, ya, di bawah kolong langit, ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, khususnya Sabtu tanggal 8 Juni 2004 di 3 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dan saya ingin lebih jelas membacanya, ya. Dari penatua kepada Gaius, yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran, damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikan salamku kepada sahabat satu persatu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.